saya nanti nggak ada, ya anak-anak itu udah punya haknya masing-masing. Ya alhamdulillah ya, istilahnya itu kan daerah ya. Shalom, salam damai sejahtera para sahabatku sekalian dimanapun kita berada. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semoga Tuhan selalu melindungi, memberkati dan memelihara kita semua. Apapun aktivitas dan pelayanan kita, diberkati Tuhan. Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen. Pada kesempatan ini teman-teman, seperti video pendahuluan tadi, itu adalah sebuah gambaran terkait dengan kondisi terkini seorang penghujat iman Kristen. Menghujat firman Allah, menghujat Tuhan Yesus Kristus, dan akibat dan konsekuensinya sekarang sudah menjadi bagian dalam kehidupannya. Di mana kita melihat teman-teman bahwa ini merupakan suatu gambaran di mana Ustadz Kogustan sedang seperti melakukan konferensi pers ataupun mungkin memberikan pesan-pesan terakhir kepada para sahabat-sahabatnya ataupun para keluarganya, di mana kita melihat bahwa ia mengatakan bahwa nanti misalnya besok dipanggil Tuhan ataupun mungkin tidak ada lagi, maka anak-anaknya dititipkan agar dijaga dan dipelihara. Dan yang dicemaskan oleh Ustadz Kogustan di sini adalah terkait dengan masa depan anak-anaknya. Nah, tapi terlepas dari itu teman-teman semua, kita melihat satu firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Di sini mengajarkan kita seperti ini teman-teman. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, di dalam Ibrani pasal 4, firman Tuhan ini adalah sangat tegas sekali bagi kita semua, di mana ini adalah firman Allah. Siapapun yang menentang firman Allah, siapapun yang mengajarkan firman Allah, apalagi orang-orang yang menentangnya, firman Allah bagaikan pedang bermata dua, manapun yang sanggup menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi teman-teman semua, para sahabat semua, mungkin sahabat-sahabatnya Ustadz Kogustan, kalian ambillah firman Tuhan ini menjadi suatu pelajaran bagi kehidupan, supaya tidak terulang kembali atau tidak ada lagi Agustan yang kedua. Karena apa? Akibatnya adalah penderitaan, akibatnya adalah siksaan, dan akibatnya adalah hidup yang menderita seumur hidup sampai selama-lamanya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita syukuri dan bersyukur dan berterima kasih. Jalankan saja apa yang Tuhan ajarkan, jalankan saja apa yang agama ajarkan kepada kita supaya kita hidup lebih baik. Jangan membenci orang lain, jangan memfitnah orang lain, apalagi menghina Tuhan orang lain. Itu sangat tidak boleh teman-teman. Jadi di sini saya membagikan video ini adalah untuk mengedukasi dan mengajarkan kita menjadi suatu pengalaman penting bahwa menghina Tuhan orang lain, menghina firman Allah itu tidak boleh. Ya, mungkin bagi kalangan beberapa orang ataupun polemikus muslim yang sangat bangga dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Ustadz Kogustan, ini menurut mereka mungkin sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu kebanggaan buat mereka bahwa mereka sudah berhasil menghina dan melakukan pelecehan terhadap kitab suci Alkitab. Tetapi kita percaya bahwa waktu Tuhan yang tepat, waktu Tuhan yang terbaik bagi kehidupan orang-orang seperti ini. Jadi saya sebagai orang Kristen, kita sebagai orang Kristen tentu ketika kita melihat perbuatan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh Ustadz Kogustan, tentu kita tidak perlu kecewa, apalagi kita mendendam. Tetapi sebagai orang Kristen, mari kita berdoa dan juga kita mengampuni dosa-dosa Ustadz Kogustan dan juga para sahabatnya, para mualaf-mualaf yang sudah membenci bahkan menghina kitab suci Alkitab, seperti Ustadz Samsul Arifin membawa kitab suci
dalam masjid, lalu kemudian membandingkan dengan kitab suci Al-Quran. Lalu ia melakukan suatu eksperimen, lalu seolah-olah firman Allah, kitab suci Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu seolah-olah tidak ada kuasanya. Ternyata ada triknya. Dan trik Ustadz Arifin ini juga adalah trik awal-awal teman-teman. Sayangnya para pengikut dan penggemarnya ini sudah dibodohi dan sudah dihipnotis. Dan mereka hanya meyakinkan, hanya mengiyakan dan mengaminkan apa yang dilakukan oleh Ustadz Syamsul Arifin. Ya, teman-teman semua, saya percaya melalui video singkat ini, marilah kita sebagai orang Kristen, tentu kita berdoa kepada musuh-musuh kita. Kita mengampuni dosa-dosa mereka. Dan kita meminta kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali sebagai manusia kita menghakimi, apalagi kita mendendam. Jadi penghakiman itu adalah milik Allah. Penghakiman itu adalah milik Tuhan. Jadi tugas kita adalah berdoa, meminta Tuhan agar Tuhan yang mengadili hidup mereka. Di mana saya yakin bahwa jika ada pernyataan atau jika ada pengajaran di dalam Alkitab ataupun Al-Quran, misalnya sepakat bahwa Isa Al-Masih, Yeshua HaMasyiach atau Yesus Kristus yang akan datang pada akhir zaman untuk menghakimi semua umat manusia, maka saya percaya teman-teman, kehidupan siapapun yang pernah berhubungan dan memfitnah Tuhan Yesus Kristus akan berhadapan pada hari kiamat. Akan berhadapan pada akhir zaman, di mana Tuhan akan menjemput semua umat manusia, semua umat yang beriman kepadanya, dan menghakimi perbuatan mereka. Dan siksaannya sangat berat, di mana kita melihat Ustadz Augustan masih di dunia saja sudah berat, apalagi nanti akan berhadapan dengan Sang Pencipta. Jadi teman-teman, video singkat ini boleh dapat memberkati dan memberikan motivasi, edukasi buat kita semua, supaya kita tidak mendendam, tidak memfitnah, tidak membenci iman orang lain, apalagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Shalom. Buat sekolah, insya Allah sampai kuliah pun cukup itu. Ya artinya gini, saya sebagai seorang muslim, saya sangat bertanggung jawab atas keluarga dan anak-anak saya. Bahkan maaf ya, kalau sekarang ini kalau secara kedokteran melihat ini nggak lama ya, masih memikirkan gitu ya.